Masing-masing kan berbeda ya. Kalau kayak Pak Ihsan Yunus sama sekali kan untuk ke klien kami tidak ada kaitannya memang. Dari awal persidangan, bahkan dari awal penyidikan memang Pak Joko itu klien kami tidak kenal sama sekali dengan Pak Ihsan Yunus, ya kan. Kalaupun ada kaitannya, itu adalah ke Yogas tapi ya, bukan ke Ihsan Yunus. Jadi ini dia bahkan tidak kenal sama sekali kan, dari awal sudah diterangkan. Nah, kalaupun ada di persidangan Pak Syafi'i dibilang pernah bertemu, tapi kan itu kondisinya tadi sudah diterangkan. Ketemunya ketika Pak Joko pengen minta tanda tangan Pak Syafi'i, ya udah di situ dikenalin, nih Joko staf saya, udah selesai, hanya sebatas itu. Tidak ada ngomongin yang lain atau bahkan proyek atau segala macam. Nah, setelah itu kalau kaitannya dengan si Bu Mary, memang tadi ada banyak sekali lika-likunya ya, terutama terkait masalah perbedaan angka. Di keterangan saksi Ibu Mary, keterangan saksi Ibu Mary di persidangan Pak Juliari Batubara, Bu Mary menyebutkan bahwa angkanya adalah 1,4, ya kan? Di situ dia sudah bilang bahwa itu benar 1,4. Tiba-tiba hari ini dalam selang beberapa minggu saja dia bilang berubah jadi 1,9 dan dia bersikeras itu 1,9. Nah di sini ya makanya tadi ada sedikit perbedaan dan cekcok sedikit. Kenapa? Karena tiba-tiba berubah, ya kan? Dan ketika saya tanya sebenarnya ibu hitung tidak? Dia tidak hitung. Tahap 6 dia nggak hitung, tahap 8 dia nggak hitung, tahap 10, tahap komunitas pun dia nggak hitung. Lantas kalau dia nggak hitung, pertanyaan saya, dia tahu dari mana angkanya segitu? Dia nggak hitung, tapi dia ditanya lagi oleh jaksa, bener nggak angkanya segitu? Dia bilang bener. Padahal dia nggak hitung. Ini kan jadi aneh bagi kita, ya kan? Sementara di keterangan klien kami Pak Joko, Matius Joko, sebenarnya sudah terang dibuat. Kenapa? Karena setiap dia dapat, dia hitung uangnya, dapat dihitung, dicatat. Kenapa? Karena itu akan jadi acuan dia untuk memberikan laporan kepada Pak Menteri. Betul. Ya kan? Tahap 6, 500 juta untuk Pak Menteri, dicatat. Ya kan? 10%, 100 juta untuk operasional. Tahap 8, 500 juta untuk Pak Menteri, 70 juta untuk operasional. Begitu juga tahap komunitas. Karena terjadi penurunan kuota, makanya yang tadinya 50.000 jadi 25.000, ya kan? Yang tadinya dikasih 500 juta, di saat yang sama langsung dikurangi, langsung jadi hanya menerima 300 juta untuk Pak Menteri. Di saat yang sama, tapi tadi keterangannya dari si Ibu Mary menyatakan bahwa itu 1 miliar. Ya kan? Ini 1 miliar ya, ini kan pertanyaan kita sebenarnya ini ke siapa uangnya? Betul. Sama dengan yang ketika pertama kali Bu Mary juga mengakui bahwa ini ada kaitannya dengan Pak Pepen. Sempat Bu Mary juga keceplosan dibilang memang ini uangnya ada bagian ibu setor ke siapa? Saya nggak tahu gitu kan. Pak Jokowi bilang ibu setor ke siapa? Ya kan? Kenapa cuma 325 yang dikasih ke Pak Joko? Ya kan hanya segitu gitu. Kenapa hanya segitu? Menurut Pak Bu Mary, padahal menurut Pak Joko itu 600 juta yang dikasih. Betul. Ya. Tidak ada masalah lagi. Gitu kan. Nah, makanya angka-angka ini jadi rancu sebenarnya. Nah, kalau untuk Pak Ivo sebenarnya kaitannya tidak ada pernah pertemuan dengan Pak Ivo. Bahkan Pak Ivo pun nggak kenal sama Pak Matius Joko. Matius Joko pun sama sekali tidak kenal. Ya kan? Kalau Pak Hotma juga sama, kaitannya juga tidak ada. Tapi memang ketika Pak Hotma kasusnya ini, uang 3 miliar itu berasal dari mana uangnya Pak Adi ini? Pak Adi minta uang dari bansos ini dari klien kami, yaitu Matius Joko. Sumbernya dari situ. Jadi ketika sumbernya dapat dari Pak Adi, Pak Adi minta ke Pak Matius Joko, Pak Matius Joko masih 3M, 3 miliar ini diserahkan kepada Pak Ihsan melalui Bro Erwin. Diterima oleh Ihsan, ada tanda terimanya jelas, dan itu untuk Pak Hotma. Artinya, makanya kemungkinan di sidang 2 minggu lagi Pak Ihsan akan dipanggil untuk menanyakan masalah angka ini. Sebenarnya diterima nggak, ya kan? Karena ini angka yang besar. Kurang lebih seperti itu. Nah tadi PT Anomali ya Pak Ivo itu ya? Pak Ivo Anomali. Tadi kan dikatakan oleh klien Abang
dia datang kok ngasih dari stafnya kan 50 juta 150 juta tuh. Betul. Nah, itu berarti kok pengakuannya di fakta persidangan berbeda ya dengan klien abang ya? Kalau klien kami kan sifatnya kan selalu memberikan memberikan Dia dapat jujuran kuota gede ya. Bukan, dia jujur aja. Memang dia dari awal saya selalu kawal, buka aja, buka semuanya. Ya kan, nggak usah kita tutupin. Semua fakta yang ada buka aja. Siap. Ya kan, makanya sampai hal kecil pun yang seharusnya sebenarnya nggak usah diomongin. Iya. Sampai uang itu kan sebenarnya Iya. logikanya kan dia dapat ya diem aja harusnya. Iya. Kan? Tapi dibuka juga. Kenapa? Betul. Karena memang kita Jujur, mau ya. komitmen untuk ya kita kerjasama sama penyidik, maksudnya kita mau buka kok. Kita nggak ada nutup-nutupin sama sekali. Kurang lebih gitu. Oke bang, agenda sidang selanjutnya minggu depan tuh kapan? Minggu depan masih saksi Lagi dari JPU. masih JPU lagi. Oke. Kalau dari abang Masih terdakwa? belum, kita masih tunggu dari JPU dulu. Oke. Saksi Richard belum ya? Belum. Oke bang. Harapannya bang hari ini gimana? Harapannya sih Dengan adanya keterangan saksi yang berbeda antara di BAP maupun yang ada di fakta persidangan nih bang, khususnya Bu Mary ya tadi. sebenarnya harapan kami tuh nggak muluk-muluk. Dengan kami kooperatif dan memberi semua informasi yang ada, ya harapan kami supaya kami bisa, khususnya klien kami supaya bisa dapatkan gisu. Itu aja. Kita nggak banyak harapan. Oke. Ya memang itu paling penting. Karena memang dia cuma diperintah saja, masa udah diperintah masuk penjara diakui, terus masa dia harus menanggung semua beban yang dilimpahkan oleh Pak Menteri, kan enggak ada. Betul. Apalagi disebut Pak Pepeng ya, Nasarudin ya, Dirjen Dan ya. sumbernya memang kalau yang hari ini ada dua sumber, satu dari Pak Pepen, yaitu Bu Mary tadi ya, Laras PT Laras tersebut kan itu sumbernya dari Pak Pepen, satu lagi anomali ini Pak Ivo. sumbernya dari M. Royani itu sebagai apa bang? M. Royani? Sesdijen. Sesdijennya ya, Sesdijen. lindungan dan jam sos Ya, ya. betul. Terus kalau Pak Jamsos. Iksan Yunus dari PT apa? Ihsan Yunus dia bukan pemilik PT, Pak. Dia anggota DPR. Anggota DPR tadi ya, Komisi 8 ya bang ya. Pak. Dia Oke. bukan pemilik PT, Pak. Jadi dia kaitannya dengan klien abang nggak ada? Kaitannya dari Kenapa? awal kita komitmen memang tidak ada kaitan sama sekali. Oke. Ketemu pun nggak pernah. Oke siap. Makanya kalau dibilang tadi kenapa kita nggak bantu ya karena itu memang tidak ada komitmen sama sekali. Oke. Dia tidak tahu kita siapa, kita tidak tahu dia siapa, sama semua. Hanya ketemu katanya sama Pak Juliari di DPR ya bang ya? Itu Dirjen Awi. ya? Oh ya oke. Itu Pak Adi. Pak bukan Adi ya? Pak Joko. Adi, itu ya, nggak sampai Adi ke Y. DPR. Oke siap. Terus berarti bang minggu depan berapa saksi abang akan bawa? Apa dari JPU. JPU 3. 3 ya bang ya? Oke. Oke bang. Ada lagi mau ditambahkan bang? Udah cukup.